Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Pemuda adalah mereka yang bergerak membawa perubahan untuk negeri, membawa diri untuk mencari solusi, menjadi generasi pembangun negeri untuk kesejahteraan Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dan sedang bersama-sama melaksanakan proyek SDGs 2030. Namun, masih banyak tantangan di Indonesia yang harus dihadapi. Semangat SDGs selaras dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Filantropi Islam merupakan bukti keselarasan Islam dengan SDGs. Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan yang dilakukan Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disingkat Ziswaf. Ziswaf terutama wakaf dapat menjadi instrumen alternatif yang digunakan dalam mewujudkan SDGs 2030. Dalam hal ini, peran pemuda juga dibutuhkan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Dalam melaksanakan proyek SDGs 2030, Indonesia memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Menurut World Bank Group, Indonesia memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar karena pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan teknis ataupun kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan proyek SDGs karena keterbatasan anggaran ini. Tantangan yang kedua adalah pengangguran. Menurut Bappenas, karena adanya COVID-19, maka tingkat pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 7,7% hingga 9,1%. Dengan jumlah pengangguran juga diperkirakan meningkat antara 10,7 juta orang sampai 12,7 juta orang. Tantangan yang ketiga adalah kemiskinan. Selaras dengan pengangguran, kemiskinan juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data per Maret 2020, di mana jumlah penduduk miskin meningkat 26,42 juta jiwa atau meningkat sebesar 9,78%. Di balik tantangan yang ada, Indonesia juga memiliki potensi. Di antaranya adalah yang pertama, jumlah penduduk muslimnya besar. Menurut Global Religious Futures, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 209,12 juta jiwa atau sebesar 87,17% jumlah penduduk muslimnya. Dan potensi yang kedua adalah di bidang halal food. Menurut Global Islamic Economy 2018-2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk makanan halal. Ini berarti Indonesia berada di peringkat pertama konsumen produk halal. Dan potensi yang ketiga adalah di bidang wakaf uang. Menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI, potensi wakaf uang di Indonesia adalah 188 triliun rupiah, dan ini merupakan potensi yang sangat besar. Dari permasalahan tersebut, saya Vivi Alvina Yahya dan saya Megaria dengan semangat membangun Indonesia mempersembahkan Provo, Produktif Wakaf for Halal Food, optimalisasi pemuda melalui wakaf uang untuk mencapai SDGs 2030. Provo merupakan program yang kami rancang untuk memaksimalkan wakaf tunai yang ada di Indonesia yang bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait bisnis kuliner halal food yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah skema dari Provo. Provo akan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, praktisi, juga akademisi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Provo akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program dari Provo sendiri. Selanjutnya, bagi masyarakat yang ingin bekerjasama dengan Provo, bagi mereka yang sudah siap kerja, maka mereka dapat langsung terjun ke dunia usaha. Namun, bagi mereka yang belum siap bekerja, namun memiliki keinginan untuk bekerja, maka akan kami berikan edukasi sebelum mereka terjun ke dunia usaha oleh para akademisi dan juga praktisi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kerugian, kami menyisihkan sebagian keuntungan yang kami miliki untuk asuransi syariah mandiri kami. Memiliki 3 program utama, yang pertama Provo Time, yang kedua Provo Business, dan yang ketiga pemasaran produk. Dalam Provo Time adalah
kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh para akademisi dan praktisi yang bertujuan agar masyarakat siap terjun ke dalam dunia bisnis. Dalam Profotime juga akan diajarkan bagaimana cara membuat produk hingga pemasarannya. Selain itu pula akan dijelaskan berbagai berita, juga isu terkini mengenai dunia bisnis. Selain itu, Profotime juga dilaksanakan selama 3-4 bulan sebelum masyarakat terjun langsung ke dalam dunia bisnis. Program yang kedua adalah Provo Bisnis. Provo Bisnis merupakan kegiatan usaha yang dikembangkan melalui wakaf produktif dengan pemasaran produk ke berbagai daerah dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pembiayaan yang dialokasikan untuk produk-produk Provo. Selanjutnya, Provo juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan Provo bergerak di bidang kuliner. Selain itu, UMKM juga dapat bekerjasama dengan Provo. UMKM dapat memfotokan produknya dan menyertakan sertifikasi halal mereka. Lalu, Provo akan membantu dalam proses pemasarannya melalui website Provo. Program yang ketiga adalah pemasaran produk. Pemasaran produk dalam Provo akan dilakukan dengan dua cara, yakni online dan offline. Dalam online, kita akan menggunakan website Provo. Selanjutnya, dalam sistem offline, kami akan memulai dengan sosialisasi kepada daerah-daerah yang didominasi oleh para pelaku UMKM untuk mengenalkan cara kerja Provo. Provo memiliki website, di dalamnya terdapat beberapa fitur. Fitur yang pertama adalah wakaf. Masyarakat dapat mewakafkan uangnya lewat fitur ini. Fitur yang kedua adalah Provo Promotion. Masyarakat atau UMKM yang ingin bekerja sama dengan Provo dalam bidang pemasaran dapat melihat persyaratannya dan juga mengunduh formulirnya lewat fitur ini. Fitur yang ketiga adalah Provo Education. Ini adalah wahana pembelajaran masyarakat di mana di dalamnya terdapat isu-isu berita terkini dan juga e-book pembelajaran dan juga lokasi pembelajaran offline jika masyarakat berminat untuk berpartisipasi. Fitur selanjutnya adalah Provo Produk. Fitur ini menampilkan berbagai produk yang ada di Provo, baik produk dari Provo sendiri maupun produk dari UMKM. Dalam fitur ini juga ditampilkan kontak penjual dan berbagai komentar mengenai produk yang ditampilkan. Selanjutnya adalah Provo Financial Report. Fitur ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana wakaf oleh Provo. Fitur yang terakhir adalah Provo Mudharabah System. Fitur ini digunakan untuk melihat list berbagi hasil bagi seluruh lapisan masyarakat yang bekerjasama dengan Provo. Provo sebagai main founder dan juga wali amanat yang mengelola dana wakaf uang dalam bentuk bisnis halal food, di mana akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang 60% keuntungan akan diberikan kepada BWI jika sumber dananya berasal dari BWI. Dan jika sumber dananya berasal dari donatur, maka 60% keuntungan tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat. 20% keuntungan akan menjadi tambahan modal usaha, 10% keuntungan adalah hak nazir, dan 10% keuntungannya lagi adalah untuk asuransi syariah mandiri, di mana tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila ada kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Keuntungan yang Provo peroleh berasal dari produk-produk yang Provo jual ataupun kerjasama dengan UMKM. Keuntungan yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, di mana tujuannya harta wakaf tidak berhenti menjadi instrumen yang konsumtif saja, tetapi menjadi instrumen yang produktif. Jadi, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan untuk mencapai SDGs 2030, Provo hadir sebagai solusi dalam pengoptimalan peran pemuda dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Provo mencoba maksimalkan potensi wakaf tunai di Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan programnya. Dengan melihat potensi wakaf yang ada di Indonesia, serta tren halal food yang mendunia, membuat Indonesia berpeluang dalam meningkatkan industri halal food melalui wakaf tunai. Provo memiliki beberapa program utama, yakni Profotime, yang kedua Provo Bisnis, dan yang terakhir adalah pemasaran produk melalui. Dengan melihat berbagai program yang akan dilakukan dalam Provo, serta potensi wakaf tunai yang sangat besar di Indonesia, maka diharapkan program ini dapat memaksimalkan potensi